Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa indahnya, dan tak penting lagi bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa bersua di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kajian kita pada saat ini, pada waktu ini adalah mengkaji tentang nilai-nilai amanah dalam saum. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan itu sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah merupakan salah satu ayat yang disebut ayat Nidaur Rahman, di mana seruannya khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan satu perintah, yaitu kewajiban menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan, yang kemudian Allah sampaikan maksud dan tujuan syar'i daripada ibadah saum itu adalah diantaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita maklumi bahwa takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah atau semua perintah-perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak larangan yang khusus ditujukan kepada orang mukmin, begitu juga ada banyak perintah yang khusus ditujukan oleh Allah kepada orang mukmin. Di samping juga ada perintah secara umum kepada seluruh manusia, yaitu diantaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diantara perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, itu adalah yang disebut al-amanat. Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menunaikan amanah dan mengingatkan kepada orang-orang mukmin jangan sampai melanggar atau berkhianat dalam memberikan amanah ini. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian itu menyampaikan amanah
menunaikan amanah itu kepada yang berhak. Dalam hal ini bahwa amanah adalah segala sesuatu yang diperintahkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Baik itu berupa perintah berkaitan dengan syar'i langsung dari Allah, maupun mungkin perintah yang ada dari sesama manusia. Intinya bahwa amanah ini mempunyai beberapa arti, diantara adalah titipan. Ya. Titipan yang harus disampaikan kepada orang yang harus menerima titipan tersebut. Atau juga pesan. Ya. Pesan yang diminta untuk disampaikan kepada orang tertentu, dan yang berhak. Bisa juga bahwa titipan ini mempunyai arti bahwa sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, maka dalam hal ini bahwa amanah itu harus ditunaikan. Apa kaitannya dengan saum? Nah, di dalam ibadah saum, bahwa itu adalah salah satu amanah dari Allah sesungguhnya. Bahwa ibadah saum ini adalah amanah dari Allah, yaitu berupa ibadah dari Allah kepada manusia yang harus dikerjakan, di mana di dalam menunaikan ibadah saum ini, itu hanya ada antara Allah dengan manusia itu sendiri yang shaimun, yang menunaikan saum itu. Tentu tidak ada orang atau tidak bisa kita mendeteksi secara fisik orang itu tidak berpuasa. Tetapi tentu saja Allah lah yang tahu kalau seorang di bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa. Maka beginilah sesungguhnya bahwa itu adalah amanah. Allah mengajarkan kita dalam saum ini agar kita berpegang teguh menunaikan amanah itu, meskipun tidak ada orang lain yang mengawasi kita, tetapi memahami bahwa amanah ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di dalam penjelasan para ulama, dalam menjelaskan tentang al-amanah ini, maka amanah ini ada beberapa hal. Pertama, yaitu amanah dari Allah kepada hamba, baik itu kepada manusia maupun kepada jin yang disebut mukallaf. Amanahnya adalah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia harus menunaikan ta'abbudi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika itu tidak dilakukan, maka dia dianggap tidak amanah. Yang kedua, ada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, yaitu kepada manusia tertentu yang dipilih oleh Allah, diangkat menjadi Rasulnya, lalu diberi amanah oleh Allah. Yaitu diantara amanah Rasul itu adalah amanah tabligh, menyampaikan risalah, amanah bayan, menjelaskan risalah itu, amanah basyirah, menyampaikan kabar gembira kepada yang mengikutinya. Ada juga amanah nadhira, untuk menyampaikan peringatan kepada hamba atau manusia yang tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang berikutnya ada juga amanah Allah, yang ketiga ini amanah Allah kepada manusia atau sekelompok manusia tertentu, terutama kepada orang yang berilmu, dalam hal ini yang memiliki ilmu syariah, yang diamanahkan Allah untuk bisa berdakwah. Maka diperintahkan oleh Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Itu adalah bentuk amanah oleh Allah kepada tentu kepada sebagian manusia yang berilmu. Hanya disebut oleh Allah al-ummah. Kemudian yang keempat, ini juga adalah amanah Rasul, ya. Amanah Rasul kepada umatnya. Apa amanah Rasul kepada umatnya? Yaitu amanah agar mengikuti tuntunan
dan bimbingan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan hal ini yang kelima adalah amanah dari manusia ke manusia lain. Amanah dari sesama manusia atau dari manusia ke manusia lain ini bisa berupa titipan atau pesan yang harus dia sampaikan, yang harus dia tunaikan, sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Atau juga amanah berupa amanah menjalankan kepemimpinan yang diamanahkan kepada seorang pemimpin. Nah, ini amanah antar sesama manusia. Seluruh amanah-amanah ini, apapun itu, apakah yang dari Allah tadi, dari Rasul atau dari sesama manusia, maka semua penerima amanah itu diharuskan menjalankan amanah itu dengan baik, dengan ikhlas semata karena Allah, tanpa harus melihat siapa yang mengawasi, adakah yang mengawasi atau tidak. Sebagaimana dalam melaksanakan ibadah saum. Kita menunaikan ibadah saum itu dalam rangka ihtisab, mengharap ridha Allah semata. Nah, sehingga di dalam menjalankan amanah ini pun juga harus kita lihat bahwa amanah itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah. Maka kalau sesuatu yang diperintahkan Allah berarti di dalam melaksanakannya itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena menunaikan amanah ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, maka tentu saja harus pula dilaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perintah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan secara garis besar tadi ada 3, itu amanah dari Allah, amanah dari Rasul, dan amanah sesama manusia, itu adalah betul-betul semuanya menjadi sarana ibadah bagi kita. Begitu pentingnya amanah ini untuk kita laksanakan, sehingga Allah dalam ayat lain mengingatkan kepada kita, khusus kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasul, dan juga demikian jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang berikan kepadamu. Kita tahu tadi bahwa amanah dari Allah, ada amanah dari Rasul, juga ada amanah dari sesama manusia. Yang kesemuanya ini kalau tidak dilaksanakan dengan baik, itu disebut oleh Allah khianat. Ya. Khianat terhadap amanah. Nah, karena itu manusia yang Allah amanahkan agar beribadah kepada Allah, lalu kemudian ibadah kepada Allah itu tidak dilaksanakan, maka itu namanya dia mengkhianat terhadap amanah itu. Amanah ta'abbudiyah, ketaatan kepatuhan yang Allah berikan, itu harus ditunaikan pada Allah. Kalau tidak, kita disebut pengkhianat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khianat terhadap amanah, tentu saja ini adalah sebuah perbuatan yang akan berakibat dosa, dan bahkan itu masuk salah satu daripada kabair, dosa besar dalam mengkhianati amanah yang diberikan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia yang sudah diberikan amanah ini, di mana disinyalir oleh dalam Al-Quran bahwa amanah ini dulu diperserahkan oleh Allah kepada langit, gunung, dan lainnya, namun semuanya tidak mau menerima amanah itu. Lalu kemudian amanah ini diterima oleh manusia. Jadi sesungguhnya amanah ini berat, tetapi yang bisa menjalankan itu adalah manusia. Dan manusia ini tentu dibekali oleh Allah potensi untuk menjalankan amanah itu. Sehingga kalau sesungguhnya amanah yang dibebankan Allah ini ditunaikan dengan baik, dengan dasar bahwa itu perintah Allah, dasar melaksanakan amanah itu adalah karena Allah, maka pasti Allah akan membimbing, pasti Allah akan berikan bimbingan dan memudahkan di dalam menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan itu.
Nah, amanah ta'abudiyah umpamanya, amanah mentauhidkan Allah, amanah beriman kepada Allah. Kalau itu tidak dilakukan, maka itu dianggap khianat oleh Allah. Makanya oleh Allah, orang-orang yang kafir, karena dia berkhianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, maka Allah akan memberikan sanksi. Maka setiap orang yang berkhianat terhadap amanah itu, pasti ada sanksinya. Baik sanksi duniawi maupun sanksi ukhrawi kelak di yaumil akhirah yang disiapkan oleh Allah. Begitu juga amanah dari Rasul kepada umat untuk mengikuti tuntunan. Sehingga kalau amanah yang disampaikan Rasul untuk mengikuti tuntunan Rasulullah, lalu kemudian amanah itu diabaikan oleh umatnya, pengikutnya, itu pun juga berakibat buruk. Dia melanggar amanah dari Rasulullah. Sehingga kemudian apa yang dia lakukan terkhusus dalam ibadah-ibadah mahdhah yang dia lakukan kemudian tidak mengikuti tuntunan Rasul, apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah bahwa ibadah tuntunan syariat yang kita lakukan yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan fahuwa raddun, maka ibadah itu menjadi ibadah yang mardud, ibadah yang tertolak. Nah, inilah sanksi apabila kita berkhianat terhadap amanah dari Allah dan amanah dari Rasul. Sehingga pengabdian kita kepada Allah itu tidak bisa diterima oleh Allah karena melanggar amanah. Kemudian begitu juga pelaksanaan syariah yang kita lakukan lalu kemudian tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, itu pun juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja juga demikian bahwa amanah yang dari sesama manusia pun juga demikian. Ketika amanah dari sesama manusia yang dibebankan kepada kita, lalu kita terima amanah itu namun tidak ditunaikan dengan baik, tentu saja akan mengecewakan orang yang menunaikan atau yang memberikan amanah. Jika itu amanah titipan yang diberikan sesama manusia untuk disampaikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya, lalu titipan itu tidak disampaikan, pastilah mengecewakan baik yang menitipkan, yang memberi amanah, ataupun yang akan menerima titipan tadi. Pasti itu akan mengecewakan. Dan ketika mengecewakan itu tentu saja di sana paling tidak di situ ada sanksi moral yang kepada yang bersangkutan, yang akhirnya nanti tidak lagi menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, begitu juga dalam hal ini ketika amanah sesama manusia berupa amanah dalam hal ini amanah riasah, amanah kepemimpinan, lalu kemudian tidak ditunaikan secara baik sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini baik itu sesuai dengan aturan Allah maupun sesuai dengan aturan yang kita atur bersama, sesuai dengan aturan ataupun undang-undang yang kita buat bersama, lalu kemudian melanggar dari situ, maka itu dianggap sebagai pelanggaran dan berkhianat terhadap amanah. Nah, untuk itulah bahwa dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, yang tentunya di sini adalah ada hal yang bagus tentunya bahwa siapapun, apalagi negeri Indonesia ini baru saja memiliki pemimpin yang baru, ya, maka tentu saja pemimpin yang baru ini hendaklah mengambil pelajaran di bulan Ramadan ini untuk bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Dan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang menjadi pengemban amanah, hendaklah menunaikan amanah itu dengan baik, sebagaimana kita menunaikan ibadah saum dengan baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan amanah, berkhianat di dalam amanah ini, dalam syariah kita, syariat Islam, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jika kita berkhianat di dalam menunaikan amanah ini, maka kita menjadi salah seorang atau paling tidak memiliki salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah, atau sifat orang yang akan diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah, yaitu orang munafik. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayatul munafiki salatun, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun
idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana. Rasulullah SAW tegaskan, ada 3 tanda-tanda orang munafik itu. Apabila ketiga tanda-tanda ini ada pada diri orang, meskipun orang itu puasa, meskipun orang itu salat, dan bahkan menyatakan dirinya sebagai muslim, tapi ia melakukan salah satu dari 3 tanda tersebut, maka orang itu memiliki sifat munafik. Yaitu Rasulullah katakan, idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila diberi amanah, ia khianati. Ia berkhianat dalam menjalankan amanah itu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lewat lisan Rasulnya bahwa amanah itu adalah salah satu daripada sifat atau tanda kemunafikan, maka tentu saja ini hal yang sangat berat. Hal yang harus menjadi perhatian penuh bagi kita. Bahwa jangan sampai kita sebagai seorang mukmin menjadi pengkhianat di dalam menunaikan amanah itu. Karena bisa-bisa kita digolongkan oleh Allah masuk dalam golongan munafik. Di riwayat lain, pamannya Rasulullah SAW juga menegaskan. Ketika beliau mengatakan, arba'un, ada 4 perkara. Ya. Yang barang siapa yang memiliki 4 perkara ini, kana munafiqan khalisan. Disebut oleh Nabi SAW munafik murni. Ya. Munafik murni 24 karat, kalau dikaratkan menurut emas. Kalau orang itu memiliki 4 keempat-empat. Kalau seseorang itu memiliki salah satu dari keempat perkara yang akan disebutkan oleh Nabi, maka ada pada dirinya salah satu daripada sifat nifak hingga ia meninggalkan. Apa 4 sifat itu? 3 sudah disebutkan tadi sesungguhnya, yaitu bahwa ketika ia berbicara, ia berdusta. Ketika berjanji, ia ingkar. Ketika diberi amanah, ia khianat. Dan ketika berseteru, ia curang. 4 sifatnya adalah 4 sifat buruk semuanya. Ya. Berdusta, ya. Ingkar janji, khianat amanah, kemudian curang di saat kita berseteru, di saat kita bertanding lalu curang. Ini adalah 4 sifat yang dikategorikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Siapa yang memiliki itu, maka dia adalah menjadi munafik khalisan. Ya. Walaupun yang bersangkutan itu mengaku muslim, bahkan dikatakan tadi oleh Nabi, ia sholat, ia puasa sekalipun, atau melakukan ibadah-ibadah lain, tapi ia memiliki 4 sifat tadi dalam dirinya, yang salah satu sifat itu kata Nabi, kalau dimiliki, salah satunya dia tidak tinggalkan, berarti ada pada dirinya khaslatun min nifaq. Salah satu daripada sifat nifak itu. Nah, apalagi kalau memiliki semuanya. Nah, tentu kita paham bahwa munafik itu, ya, simpelnya bahwa munafik itu adalah orang yang berpura-pura muslim saja. Pada hakikatnya dia bukan orang muslim. Dia bukan orang mukmin. Nah, tetapi dia punya sifat, 4 sifat tadi itu yang kemudian dinyatakan diantaranya bahwa itu adalah sifat penipu sesungguhnya. Ya. Nah, sehingga dengan sifat demikian itu, orang munafik dinyatakan oleh Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan dihukum oleh Allah, dipenjara, diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah. Kenapa? Ya, karena tadi ada dalam sifatnya itu adalah sifat-sifat penipu, di antaranya juga adalah sifat dusta, ya, di mana sifat dusta ini adalah sesuatu yang juga sangat diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Khianat amanah tadi, ya. Karena amanah itu sangat terkait dengan kejujuran pula.
Ketika orang itu jujur, dia pasti akan amanah. Ya. Nah itu Rasulullah juga ingatkan di hadis lain, riwayat Imam Muslim, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu memiliki atau bersifat berperilaku jujur. Karena kejujuran itu akan menggiring kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan mengantarkan ke surga Allah. Nah, as-sidqu dimunculkan oleh Allah di sini. Walaupun lawan kata as-sidqu itu ada al-kadzibu, tapi ada kaitannya dengan khianat amanah atau ada kaitannya dengan amanah. Jika orang itu jujur, maka insya Allah pasti dia akan amanah. Nah, maka ibadah shaum diantaranya juga adalah mengajarkan kepada kita adalah jujur. Ya, jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Makanya pun di dalam ibadah shaum pun juga kita dilarang oleh Allah untuk melakukan perbuatan dusta. Walaupun di luar Ramadan juga kita dilarang. Nah, kalau orang jujur pasti dia akan amanah. Tapi tentu tidak sebaliknya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena amanah ini adalah bagian daripada albir, perbuatan baik. Nah, tadi sudah dikatakan kalau orang itu jujur, maka dia kejujurannya itu akan mendorong dia, mengantarkan dia untuk selalu berperilaku baik. Nah, buah daripada perilaku baiknya itu akan menghasilkan, mengantarkan dia kepada al-jannah di akhirat kelak. Tapi sebaliknya juga dalam hadis ini Rasulullah ingatkan, wa iyyakum wal kadzibah. Ya. Hendaklah kamu juga menjaga diri, menjauhkan diri dari perbuatan dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Perbuatan dusta itu akan menggiring kepada perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan perbuatan jahat itu akan menjerumuskan ke neraka. Nah, di sini bahwa kalau tadi dikatakan bahwa jujur itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik, dan di antara perbuatan baik itu di dalamnya adalah amanah. Sebaliknya bahwa dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan buruk. Nah, salah satu daripada perbuatan buruk itu adalah khianatul amanah, mengkhianati amanah. Maka dapat dikatakan bahwa kalau orang itu suka berdusta, maka otomatis dia tidak akan amanah di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau pada dirinya dia berdusta, juga bisa berdusta kepada Allah, juga berdusta kepada orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pasti dia akan berkhianat di dalam menjalankan amanah. Nah, karena itu, jadi titik kunci daripada untuk menjadi orang yang amanah dalam hal ini, yang mampu menunaikan titipan-titipan pesan ataupun sesuatu yang harus dikerjakan, apakah itu amanah kepemimpinan, amanah ketaatan kepada Allah, amanah ibadah kepada Allah agar kita lakukan, amanah mengikuti tuntunan Rasulullah, tidak lain adalah berangkat daripada keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa itulah yang akan mendorong kita untuk menunaikan amanah itu dengan baik. Sehingga ciri orang mukmin, ciri orang muttaqun itu pastilah dia akan amanah di dalam menjalankan tugas. Apalagi jika seorang mukmin diamanahi sebagai amanah kepemimpinan, maka dia itu bertanggung jawab penuh untuk kemakmuran rakyat dan bangsanya. Akan ditentukan rakyat dan bangsa itu akan makmur adalah ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan oleh para pemimpin-pemimpin atau para pemangku-pemangku amanah di dalam negeri itu. Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri, walaupun di sini diberi penduduk, tapi tentu saja mewakili penduduk itu adalah yang mengatur regulasi pemerintahan, mengatur regulasi pimpinan. Tentu yang paling tepat di sini adalah
para pemimpin bangsa itu betul-betul amanu, betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, ditambah lagi rakyatnya pun juga ikut beriman, ikut bertakwa, yang disebut dengan iman dan takwa secara kolektif, maka akan menghasilkan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau itu yang terjadi, para pemimpin-pemimpin bangsa ini menjadi orang-orang yang amanah, menunaikan tugas-tugas amanah, menunaikan tugas kepemimpinan kenegaraan dengan baik atas dasar iman dan takwa. Lalu kemudian juga para seluruh rakyat ini pun juga menjaga akhlak, menjaga moral atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah dalam waktu dekat negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebaliknya akan terjadi jika para pemimpin tidak amanah di dalam menjalankan amanah yang dia berikan, apalagi berkhianat di dalam menjalankan amanah itu, maka Allah ingatkan, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka menolak beriman, menolak bertakwa, menolak menunaikan perintah-perintah Allah, terutama dalam hal amanah ini, dia berkhianat dalam amanah, maka Allah akan akhaznahum bima kanu yaksibun, maka akan kami berikan penderitaan akibat daripada pengkhianatan itu, atau akibat daripada kedustaan, tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Tentu kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita semua dapat memetik hikmah daripada ibadah shaum yang kita lakukan, menjadi orang-orang yang amanah, menjadi rakyat yang amanah, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi umat yang amanah, menjadi hamba yang amanah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang amanah dalam seluruh tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.